Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahyuni Devona, NIM 1808646. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester mata kuliah seminar dengan Pak Damra sebagai dosen pengajar. Baiklah, di sini saya akan mengangkat judul materi saya, yaitu pengaruh narkotika terhadap kesehatan. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum apa itu narkotika? Yap, narkotika adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan saraf, yang mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkotika adalah sumber dari tindakan kriminalitas yang bisa merusak norma dan ketentraman umum, menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik dan akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa, yang biasa disebut dengan sakau, bila terjadi putus obat atau tidak mengkonsumsi obat pada waktunya, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi, bisa disebut dengan sugas. Di sini gejala fisik dan psikologis juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah membawa manusia ke dalam suatu dimensi baru yang penuh dengan pembaruan dan kemajuan. Adanya gaya hidup konsumtif dan pergaulan yang terbuka menjadi ciri dari majunya perkembangan iptek. Selanjutnya, adanya anggapan bahwa seseorang dikatakan kampungan, keterbelakangan, bahkan tidak gaul bila belum mencoba yang namanya narkotika. Situasi inilah yang membentuk suatu budaya baru, terutama di kalangan generasi muda. Oleh sementara orang narkotika sering diidentikan dengan pergaulan dengan gaya hidup. Permasalahan penyalahan guna narkotika saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Secara universal, penyalahgunaan narkotika dapat mengancam dan merusak masa depan penggunanya, bahkan menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya. Sebagai akibat sindrom ketergantungan terhadap zat kimia ini, narkotika atau obat-obatan terlarang sebab secara sosiologis mereka dapat mengganggu masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan abnormal atau kriminalitas di luar kesadaran mereka. Dengan adanya penyalahgunaan ini akan bersifat memicu terjadinya tindak kejahatan, baik itu pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan, dan peredaran obat-obat terlarang, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, akan terganggunya kelangsungan hidup bangsa. Di sini sebenarnya narkotika itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun saat ini narkotika banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan generasi muda dewasa kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Lalu karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Narkotika berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu candu, ganja, dan koka. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efek selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu
Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meskipun demikian, pentingnya kiranya diketahui bahwa semua jenis narkotika dan psikotropika dilarang penggunaannya, karena cukup banyak pula narkotika dan psikotropika yang memiliki manfaat besar di bidang kedokteran dan untuk kepentingan perkembangan pengetahuan. Kemudian dalam Undang-Undang Narkotika digolongkan dalam 3 golongan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Adapun yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan ilmu pengetahuan yang tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang kedua yaitu narkotika berkhasiat untuk pengobatan, di mana digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya narkotika golongan 3, yaitu narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan juga. Zat-zat yang tergolong narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika di Indonesia, yaitu yang dilarang untuk disalahgunakan adalah ganja, morfin, heroin, kokain, dan lain sebagainya. Menurut definisi di atas, jelas bahwa narkotika jika disalahgunakan sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Bahkan pada pemakaian dengan dosis berlebih atau yang dikenal dengan istilah overdosis atau OD bisa mengakibatkan kematian. Namun sayang sekali, walaupun sudah tahu zat-zat tersebut sangat berbahaya, masih saja ada orang yang menyalahgunakannya. Sini penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian non-medikal atau ilegal barang haram yang dinamakan narkotik dan obat-obatan adiktif yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan produktif manusia pemakaiannya. Berbagai jenis narkotika yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alkohol, obat-obatan terlarang, dan zat yang dapat memberikan keracunan. Misalnya, yang dihisap dari asapnya. Terus penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat-zat narkotika. Jika dihentikan, maka si pemakai akan sakau. Menurut Dadang Hawari Sofyan tahun 2005, bahwa orang yang telah bergantung pada narkotika maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala-gejala seperti air mata berlebihan, cairan hidung, terus pupil pada mata melebar, terus keringatan berlebihan, mual, muntah, diare, bulu kuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insom, mudah marah, emosional, serta agresif. Sini secara psikososial, penyalahgunaan narkotika akan merubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, berkelahi, dan lain-lain. Untuk memerangi narkotika, upaya yang perlu dilakukan adalah membangkitkan kesadaran beragama dan menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada para remaja. Karena pada zaman sekarang ini sedikit para remaja yang sadar akan pentingnya siaran agama. Keinginan tersebut untuk sekedar mencoba keinginan bahwa bila mencoba sekali tak akan ketagihan adalah salah satu penyebab penggunaan narkotika. Karena kali ini memakai narkotika maka mengalami ketagihan dan sulit untuk diberhentikan. Maka dari itu, bila seseorang ingin terhindar dari narkotika, harus dapat menjauhkan dirinya dari hal-hal yang memungkinkan untuk mencoba bersentuhan dengan narkotika. Bisa menjauhi diri dari faktor lingkungan. Terus sementara Aldin
menyebutkan sementara Aldin mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang terpengaruh untuk menyalahgunakan narkotika, diantaranya yaitu penyebab dari diri pribadi, di mana seorang bisa menjadi pecandu. Narkotika pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai kepribadian yang mantap sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain, terutama teman sebaya dan lingkungan. Adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba. Lalu pengaruh dari teman dapat diterima dalam lingkungan mereka atau untuk menunjukkan rasa solidaritas, untuk melarikan diri dengan memperoleh rasa aman penyebab dari keluarga. Orang tua, rasa aman. Selanjutnya itu penyebab dari keluarga. Orang tua dan keluarga dapat menyebabkan seseorang tergolong untuk menyalahgunakan narkotika apabila kondisi orang tua atau keluarga tidak mampu menghayati perkembangan dan aspirasi anaknya, serta lemah dalam memberikan pengarahan dan pengawasan. Adanya situasi kehidupan orang tua yang broken home. Bisa juga terjadi apabila anak tersebut kurangnya kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya, penyebab dari lingkungan. Kurangnya pembinaan dan pengarahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika dan maraknya fasilitas hiburan masyarakat yang merangsang timbulnya peredaran narkotika. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat narkotika secara bebas dan tidak sesuai aturan, maka diperlukan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah ini. Dengan lebih mensosialisasikan bahaya narkotika kepada masyarakat atau lingkungan sekolah, meningkat struktur masyarakat Indonesia yang demikian kompleks dan heterogen, di mana dengan tingkat intelektual atau daya nalar yang beragam memang dibutuhkan sebuah program preventif tentang drugs education, di mana yang lebih dan terarah, karena bagaimanapun masyarakat atau lebih tepatnya lingkungan sekitar mempunyai dampak atau peranan yang cukup signifikan di dalam mempengaruhi kebiasaan maupun karakter seseorang, terutama bagi seseorang anak yang baru meningkat remaja, khususnya yang disebut ABG, anak baru gede. Maka di sini selain edukasi pendidikan dalam narkotika tersebut, maka selain edukasi pendidikan di dalam keluarga dan sekolah, edukasi di dalam masyarakat pun menjadi hal yang sentral dan menentukan. Di sini dampak psikologi yang ditimbulkan adalah lamban bekerja, ceroboh dalam bekerja, terus sering tegang dan gelisah, hilangnya percaya diri, terus penghayalan, dia suka menghayal gitu, terus penuh curiga, terus menjadi ganas dan tingkah lakunya yang brutal, sulit berkonsentrasi. Perasaan kesal dan tertekan cenderung rasa ingin bunuh diri itu ada di setiap orang yang menggunakan narkotika ini. Kemudian gunakan gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan sekitar, juga terdampak dari penyalahgunaan narkotika ini juga. Kemudian merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu dan masa depan menjadi lebih suram gitu. Itulah pidato dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.